sesuai dengan sesuai dengan edaran surat daripada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 6998 /HK.0104/2022 itu pada tanggal 25 Januari 2022 itu pelaksanaan PPDB tahun anggaran tahun pelajaran 2022-2023 itu sama dengan tahun lalu. Jadi tahun ini kita tidak ada perubahan sistem pelaksanaan PPDB-nya, sama dengan tahun yang 2021 kemarin. Lanjut. Ya, kemudian prinsip daripada pelaksanaan sama. Jadi prinsip pelaksanaan daripada PPDB ini yang pertama sekali objektivitas. Objektivitas dalam artian ini memenuhi ketentuan perundang-undangan, mulai dari keberadaan dokumen kependudukannya, kemudian keberadaan akte kelahirannya kalau mau masuk SD. Itu yang kedua, transparan. Transparan ini kita terbuka karena kita menggunakan aplikasi PPDB online ini pasti kita bisa laksanakan secara transparan. Terkait dengan kebijakan akhir ini tergantung daripada pimpinan yang disampaikan oleh Pak Wali Kota Batam tadi. Namun beliau sampaikan kalau bisa diselesaikan di tingkat pendidikan, di tingkat sekolah sehingga tidak ada kebijakan oleh Pak Wali Kota, itu yang kita harapkan. Tapi apakah bisa, apakah tidak, ini belum tahu. Karena kami sampaikan bahwasanya keberadaan sekolah negeri dan sekolah swasta itu memiliki daya tampung yang sama. Jadi kalau seandainya siswa mau masuk SD, siswa mau masuk SMP, itu ditampung oleh negeri dan swasta tidak ada masalah di Kota Batam. Tetapi kalau semuanya mau masuk ke sekolah negeri, ini yang akan menjadi permasalahan. Kemudian yang berikut akuntabilitas, artinya proses dan hasil ini dapat kita pertanggungjawabkan. Itu tentunya aplikasi yang mempertanggungjawabkan sesuai dengan hasil kerja daripada masing-masing operator semua. Operator inilah yang nanti yang akan kita workshopkan oleh narasumber kita yang sudah berada di depan kita. Lanjut. Ya, kemudian syarat calon peserta didik untuk TK itu kelompok A 5 tahun. Paling rendah 4 tahun kalau TK, tapi TK kita tidak bahas karena TK pendaftarannya boleh kapan saja ya, karena TK merupakan syarat untuk masuk ke SD. Kita masuk yang SD. Syarat masuk SD itu usia 7 tahun, itu syarat. Usia 7 tahun, paling rendah 6 tahun. Rendah 6 tahun dia bisa mendaftar masuk ke dalam sistem. Masuk ke dalam sistem. Tetapi nanti pada akhirnya tentu akan diseleksi umur paling tua sampai daya tampungnya berapa. Daya tampungnya 100 misalkan ya, seleksi lah mulai dari tua sampai 100. Berapa umurnya? Kalau ternyata umurnya di 6,7 misalkan 6 tahun 7 bulan, berarti yang 6 tahun 6 bulan ya tak dapat diterima. Ini sesuai dengan hasil seleksi daripada SD. Jadi umur 7 tahun. Kemudian sekolah memprioritaskan peserta didik yang berusia 7 tahun ini pasti. Kemudian pengecualian, kalau seandainya usia paling rendah 5 tahun 6 bulan, kalau seandainya di bawah 6 tahun bisa mendaftar, namun dia harus melengkapi surat keterangan bahwasanya anak ini potensi karena dia memiliki kemampuan yang lebih, harus ada surat keterangan dari psikolog atau berjalan. Pengecualian syarat usia paling rendah 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog atau dewan guru sekolah. Jadi ini harus ada rekomendasinya. Kalau umurnya 6 tahun ke bawah, batasnya 5,6 tahun, 5 tahun setengah. Bisa kalau seandainya memiliki surat itu, tapi harus dilengkapi dari psikolog khusus atau dari dewan guru. Ini syaratnya ada. Nah, nanti aplikasi akan membuka khusus yang seperti ini. Ya, ini nanti akan disampaikan oleh narasumber. Itu kalau SD. Kalau SMP syaratnya berusia paling tinggi 15 tahun. Paling tinggi 15 tahun. Kalau 15 tahun lebih itu tidak bisa daftar di sistem aplikasi kita. Jadi syaratnya 15 tahun. Jadi kalau mau masuk SD umurnya sudah
masuk SMP umurnya sudah 16 tahun tak bisa masuk ke sistem PPDB. Berarti masuknya ke paket B berarti kalau yang umur demikian. Kemudian memiliki ijazah, ya tentunya memiliki ijazah SD. Ya, lanjut. Kemudian, ya ini sistem kita khusus untuk SD, zonasi itu 80%. Ya, zonasi 80%. Jadi untuk masuk SD itu hitungan, coba kecilkan sedikit. Ya, zonasi 80%, tetapi kalau masuk SD tentunya seleksinya itu adalah seleksi umur. Kemudian ada afirmasi 15%, afirmasi ini adalah dari orang tua yang kurang di sisi kemampuannya. Tetapi ini harus masuk dalam program PKH, mereka harus punya KIP, mereka harus tercatat di dinas sosial. Jadi tidak bisa menggunakan surat keterangan dari kecamatan, apa namanya itu ya? SKTM, tidak bisa menggunakan SKTM. Jadi harus tercatat jadi tidak ada lurah mengeluarkan SKTM untuk lurah atau kecamatan atau lurah mengeluarkan SKTM bagi orang tua nanti karena kami tidak mampu, tidak. Dia harus tercatat di BPKS ya. Ya, di kelurahan harus tercatat di situ. Tak bisa suka-suka menyatakan tidak mampu sendiri, tercatat. Ya, jadi kelurahan dan kecamatan tidak ada mengeluarkan surat tersebut. Kemudian ada perpindahan, ini 5% saja. Perpindahan ini bisa saja orang tuanya ya mungkin aparat, apakah mungkin dari imigrasi atau dari luar, atau mungkin guru, bisa saja dari swasta. Dengan catatan mereka pindah ke Batam dengan surat tugas atau surat perintah yang dikeluarkan oleh perusahaan atau instansi. Ini 5% saja yang bisa ditampung untuk masuk SD. Kemudian untuk SMP, ya SMP ini jalurnya ada 4. Yang pertama jalur zonasi. Jalur zonasi ini 50%. Jadi kalau dia berada pada zonasi itu, misalkan dalam zonasi terdiri dari beberapa kelurahan misalkan, itu hanya 50% saja. Tetapi hitungannya itu adalah jarak. Jadi kalau daya tampungnya zonasi 50% itu anggap 200 orang, yang mendaftar di jalur zonasi itu 300, tentu dihitung berdasarkan jarak. Jarak mana yang paling dekat sampai jarak terjauh. Jarak itu kita tarik menggunakan map ya, menggunakan data map, kemudian ditarik garis lurus. Kita tidak menggunakan tarik sesuai dengan alur jalannya, tak bisa. Ya, kita tarik garis lurus. Ditarik garis lurus itu yang kita sepakati sesuai dengan ketentuan. Jadi zonasi itu 50% peruntukannya. Untuk prestasi 30%. Prestasi itu prestasi akademik dan prestasi non akademik, bisa saja dia juara kelas, bisa saja dia juara umum. Non akademik bisa saja dia atlet mewakili Batam ke luar, misalkan ke provinsi. Tetapi ada persentase hitungannya. Kalau tingkat kecamatan sekian persen, tingkat kota sekian, tingkat provinsi sekian, tingkat nasional sekian, itu ada hitung-hitungannya, nanti ada di dalam sistem hitung-hitungan PPDB. Ini nanti disampaikan oleh narasumber nanti pada saat workshop dilaksanakan khusus untuk operator. Kemudian jalur afirmasi 15%, sama saya sampaikan tadi, yang tidak mampu, tidak bisa menyatakan diri tidak mampu secara langsung, itu harus terdata di dinas sosial. Kemudian perpindahan 5% yang saya sampaikan tadi, ya mungkin itu orang tua dan lain sebagainya. Namun harus ada buktinya. Kemudian ya disampaikan di sini untuk domisili calon peserta didik, ini untuk jalur zonasi. SD tadi 80%, SMP tadi 50%. Ini diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili dalam wilayah yang telah ditetapkan. Ini kan kita sudah tetapkan di dalam SK. Jadi domisili calon peserta didik berdasarkan alamat dan kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Jadi kalau seandainya nanti ini khusus untuk operator, kalau seandainya pada saat pendaftaran dia baru muncul beberapa bulan PPDB, ini berarti tidak bisa kita akui, berarti dia menggunakan angka yang lama. Di mana dia? Ya itu
aturan dari Permendikbud seperti itu menyebutkan. Kemudian berikut, bagi yang tidak memiliki kakak karena keadaan tertentu. Bagi yang tidak memiliki kakak karena keadaan tertentu itu bisa karena kebakaran, misalkan banjir segala macam, dia tidak memiliki kakak, itu dapat diganti dengan surat keterangan domisili. Dari RT boleh mengeluarkan, RW boleh mengeluarkan. Di dalam Permendikbud itu menyebutkan dari RT atau RW, pihak kelurahan hanya melegalisir saja. Pihak kelurahan hanya melegalisir saja. Pihak kelurahan tidak mengeluarkan domisili. Domisili itu dikeluarkan RT atau RW yang menyatakan bahwasanya anak itu memang sudah 1 tahun tinggal di situ. Keadaan tertentu itu seperti kebakaran. Namun di Kota Batam ini kita sering kami dapatkan, dia tinggal di Sekupang itu kakaknya kakak Sekupang. Kakaknya kakak Sekupang, neneknya, bukan neneknya, bapaknya ataupun mamanya kakak Sekupang. Tapi sudah 2 tahun, 3 tahun ini dia tinggal di tempat neneknya di Bengkok. Ini permasalahan. Banyak yang tak mau tahu, tak mau ngurus masalah perpindahan tempatnya, tempat tinggalnya, domisilinya. Kakaknya masih kakak bapaknya yang di Sekupang. Tapi dia sudah ikut neneknya sejak kecil. Sekolahnya pun di Bengkok. Ini yang dikeluarkan oleh RT RW tadi. RT RW yang mengeluarkan. Bahwasanya betul dia sudah tinggal di sini 1 tahun. RT boleh keluar, RW boleh mengeluarkan. Pihak kelurahan hanya tinggal melegalisir saja. Tapi mungkin pihak kelurahan boleh tanya-tanya lah dengan RT RW. Betul tak kau nih? Misalkan silakan tanya-tanya lah. Tapi ini tanggung jawab daripada RT. Pihak kelurahan hanya tinggal melegalisir, tapi boleh ditanya-tanya juga lah. Ya, ini yang masuk dari kelompok bagi yang tidak memiliki kakak karena keadaan tertentu. Jadi dia di situ tidak memiliki kakak-kakaknya kakak Sekupang. Nah, mungkin bisa dilihat ya SD-nya, betul SD di Bengkok ya, betul lah ini. Mungkin dia Sekupang, sekolah SD di Bengkok, berarti dia betul-betul sama neneknya selama ini. Cuman dokumen kependudukannya tuh tidak diurus, tidak dipindahkan. Nah, ini cukup dikeluarkan oleh RT yang mengeluarkan surat keterangan itu atau RW yang mengeluarkan surat keterangan itu. RT dan RW harus bertanggung jawab hasil surat yang dikeluarkan itu, ya kelurahan tinggal melegalisir. Ya, ini ketentuan yang ada di dalam Permendikbud. Ya, lanjut. Ya, jalur perpindahan orang tua. Jalur perpindahan orang tuanya hanya 5% dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi. Apakah dia dari instansi imigrasi, apakah dari kepolisian, apakah dari TNI, Polri, surat keterangan penugasan saja. Ataupun mungkin dari perusahaan, apakah dari perusahaan Philip misalkan dulu di Jakarta, kalau dipindah ke Batam, surat keterangan itulah yang harus dilampirkan. Kemudian jika terdapat sisa kuota jalur perpindahan orang tua, sisa kuota itu dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah atau orang tua mengajar. Jadi kalau seandainya misalkan mamanya ini dia tinggal di Bengkok, tapi kebetulan dia tugas mengajar sebagai guru di Sekupang. Jadi dia bisa membawa anaknya itu untuk bersekolah di Sekupang, tetapi kuotanya dari sisa daripada yang 5% tadi, sisa perpindahan orang tua. Kalau tidak ada sisanya, ya sekolahkanlah anaknya itu juga sesuai dengan kata orang tuanya. Tetapi ini silakan sajalah diatur sedemikian rupa. Kesimpulan yang disampaikan oleh Pak Wali tadi, silakan diatur asal jangan ribut dan melakukan pelanggaran khusus anak guru, masa anak pulang sekolah di situ. Ya, ini menjadi pertimbangan. Kemudian C, penentuan penerimaan jalur perpindahan diprioritaskan pada jarak tempat tinggal peserta didik yang terdekat dengan sekolah. Jadi kalau seandainya ada yang perpindahan orang tua sama-sama pindah, ini jalurnya kan cuma 5% ini kuotanya, sama-sama pindah. Kalau seandainya memang sama pindahannya, diperuntukkan bagi yang paling dekat dengan sekolah. Kalau seandainya kuotanya tidak terpenuhi, misalkan hanya 15 orang, pas yang ke-15 ini sama-sama pindah, terpaksa harus diseleksi yang ke-15 dan 16 tadi itu.
diseleksi, mana yang lebih dekat, itu yang diambil. Tetapi ini pada dasarnya setiap tahun ini jarang kita temui yang seperti ini. Selalunya ini memiliki kelebihan kuota khusus yang jalur perpindahan orang tua. Kemudian lanjut, ya untuk afirmasi, ya jalur afirmasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas. Jelas. Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan. Ini yang afirmasi. Jika calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang telah ditetapkan, maka penentuan dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik bagi calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah, sama dengan afirmasi tadi. Kalau kebetulan sama, kuotanya melebihi, dia sama-sama tidak mampu, tetapi seleksi akhirnya berdasarkan jarak. Kemudian yang terakhir, dibuktikan keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat dan daerah. Ini yang disampaikan tadi, harus dibuktikan. Tidak bisa orang tua datang ke kantor camat minta SKTM, ini tidak bisa. Dia harus terbukti di dalam program keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat dan daerah. Lanjut. Ya, untuk jalur prestasi 30%, ini yang saya sampaikan tadi, rapor. Ketentuan berdasarkan rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan. Peringkat nilai rapor peserta didik di kelas, jadi nilai rapor. Kemudian rapor menggunakan nilai 5 semester terakhir. Jadi 5 semester terakhir yang digunakan. Kemudian peserta prestasi di bidang akademik maupun non akademik. Ini yang akademik tadi rapor-rapor mereka juara umum dan lain sebagainya. Kalau yang non akademik ini berdasarkan prestasi, kejuaraan FL, S2N, KSN dan K2SN dan lain-lain. Ditentukan dengan ada di sini, lihat juara 1, 2, 3 tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kota Batam. Nah, dibuktikan dengan sertifikat prestasi paling singkat 6 bulan selama 3 tahun dalam pendaftaran PPDB. Paling lama 6 bulan. Jangan pula 10 tahun yang lalu dilampirkan juga. Ya, itu tak mungkin ya. Paling sedikit 6 bulan karena dia masuk ke jenjang SMP. Jadi tidak ada jalur prestasi untuk tingkat SD. Jadi khusus untuk SD itu hanya 3 jalur. Untuk masuk SMP 4 jalur. Jalur yang keempat itu adalah prestasi. Kalau SD tadi zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua. Tidak ada prestasi kalau untuk masuk SD. Kalau masuk SMP ditambah lagi, yaitu ada jalur prestasi. Lanjut. Ya, tahapan pelaksanaan peserta didik baru. Ya, mulai daripada penetapan zona sudah kita laksanakan, pengumuman ini akan kita laksanakan, kemudian nanti pendaftaran, seleksi, penetapan calon dan daftar ulang. Jadi ada 6 tahap yang akan kita lalui. Lanjut. Ya, jadwal. Nah, ini yang perlu kami sampaikan. Jadwal pendaftaran ini kita beda antara pendaftaran SD dan SMP. Untuk mendaftar di SD itu akan dimulai pada tanggal 6 Juni sampai 10 Juni. SD 6 Juni sampai 10 Juni 2022. 14 Juni itu pengumumannya, kemudian daftar ulangnya 16 sampai 18 Juni. Untuk SD, untuk SMP itu mulai 17 Juni. Karena pengumuman SD 15 Juni ya. SD diumumkan kelulusannya itu pada tanggal 15 Juni. Berarti mulai pendaftaran masuk ke SMP kita mulai tanggal 17 Juni sampai 22 Juni. Nanti pengumumannya 25 Juni, pendaftaran ulangnya 27 sampai 29 Juni. Lanjut. Ya, prosedur pendaftaran PPDB. Ini calon peserta PPDB mengisi formulir pendaftaran secara online pada website dan mencetak formulir PPDB pada website. Ini tidak saya jelaskan lah. Ini pada kegiatan workshop nantilah antara narasumber dengan operator. Oke, lanjut. Ya, ketentuan lain, siswa yang mendaftar dengan zonasi sesuai domisili. Jadi janganlah tinggal di Sekupang mendaftar tidak sesuai dengan zonasi.
ada ketentuannya, mendaftar harus di luar zonasi, kecuali dia prestasi dan dia afirmasi, itu boleh mendaftar di luar zonasi. Satu di zonasinya, satu di luar zonasinya, bisa kalau dia prestasi. Nanti ada ketentuannya. Kemudian siswa dapat melakukan pendaftaran melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi pada satu sekolah di luar zonasi yang saya sampaikan tadi. Ya, bisa di luar zonasinya. 3, siswa harus mempertimbangkan jarak tempat tinggal dengan sekolah. Ya, pengalaman-pengalaman yang sudah diterima di SMP 20 karena zonasinya lebih dekat ke SMP 20, masih ngotot juga mau ke SMP 3. SMP 20 itu di Ban Koperasi, SMP 3 itu yang di Sungai Harapan. Banyak yang model seperti itu. Sudah diterima di SMP 20 sesuai dengan sistem aplikasi PPDB sesuai dengan zonasi dan jarak. Ternyata masih mau juga sekolah di SMP 20 dan SMP 3. Macam-macam dilakukan. Menggunakan orang itu, menggunakan orang ini. Pening kepala sekolah. Jadi kalau sudah diterima di sekolah negeri salah satu, ya sudah, itulah yang kita harapkan. Ini yang disampaikan oleh Pak Wali tadi. Tolong jangan sampai terjadi permasalahan, jangan sampai nanti Pak Wali mengeluarkan kebijakan. Ini kita usahakan. Lanjut. Ya, daya tampung. Ya, daya tampung tadi kami sampaikan bahwasanya sesuai dengan Permendikbud, ya, Permendikbud 23 tahun 2013 tentang SPM, itu memang SD itu sesuai dengan Permendikbud itu 28, tapi kebijakan 32. SMP 32 bisa kebijakannya 36. Tetapi dari Permendikbud nomor 1 tahun 2021 itu tidak menyebutkan berapa jumlah program. Sama juga dengan Perda Kota Batam nomor 3 tahun 2019 itu tidak ada menyatakan tiap kelas sekian rombel. Jadi khusus untuk tahun 2021 ini kami menetapkan jumlah per rombel SD dan SMP itu adalah 36. Ini merupakan kebijakan yang sudah kami minta izinkan kepada Wali Kota Batam. Lanjut. Ya, ini isu-isu yang sering terjadi. Yang pertama, muncul kakak ganda untuk mengakali zonasi. Nah, ini yang saya bilang tadi itu, kadang-kadang kakaknya baru diurusnya. Kami minta kepada Dinas Kependudukan juga membantu kita, jangan aja memindahkan kakak. Tapi biasanya jarang lah seperti ini. Lebih berat kerja memindahkan kakak ini daripada itu. Ya. Ya. Ya, itu berarti masuk jalur perpindahan orang tua itu nanti. Ya. Bingung lah, kerja pelabuhan atau kerja kapal, dan di dinas atau di tangan. Ini nanti kami minta petunjuk lah. Tetapi ketentuan-ketentuannya sudah ada. Kalau mungkin seperti itu, ada data yang jelas perpindahannya itu masuk dalam kelompok perpindahan orang tua. Walaupun dia pekerja buruh, tidak ada yang mengeluarkan SK dia pindah ke sana. Tetapi ini berdasarkan kebijakan. Nanti ada jawabannya dari anulah nanti. Dari siapa? Dari oke, itu yang pertama. Kemudian jumlah siswa yang lulus dan siswa yang diterima berbeda. Ini menjadi permasalahan-permasalahan. Ini temuan daripada pihak APH, aparat penegak hukum. Nah, ini makanya kita harus pastikan betul. Jadi makanya kalau seandainya ada penambahan siswa per kelas, itu harus disetujui oleh kepala dinas atas izin daripada Wali Kota Batam. Sekarang kalau seandainya kita misalkan 36 misalkan, kalau seandainya ada penambahan menjadi 38 misalkan atau 40, ini harus ada surat ataupun SK yang menetapkan seperti itu. Seperti tahun-tahun kemarin kita buatkan seperti itu. Jika setelah ada izin ataupun hak diskresi oleh Wali Kota Batam daripada anak-anak ini tidak sekolah, tetapi ini mohon dipertimbangkan di samping sekolah negeri di Kota Batam ini juga ada sekolah swasta. Kemudian yang ketiga, lonjakan siswa biasalah.
Jadi kemudian operator PPDB sekolah diberikan hak akses penuh. Saya tak tahu nih apakah ada seperti ini, saya tak paham. Apakah diberikan hak akses penuh, tapi tak akan mungkin operator ini berani. Ya, walaupun diberikan hak akses penuh, mereka ini merubah aplikasi ataupun sistem jarak segala macam. Nah, ini mohon diperhatikan betul. Kemudian ada intervensi dari tekanan pihak luar kepada panitia, biasa setiap tahun ini. Ya, makanya kadang-kadang kepala sekolah tiarap ini. Ya, tetapi kita laksanakan dulu sesuai dengan ketentuan PPDB. Masalah kebijakan itu nanti. Itu hak diskresi daripada wali kota Batam. Kemudian adanya oknum yang curang. Nah, ini sampaikan wali kota tadi. Jangan sampai ada kita bermain terkait dengan sogok menyogok, uang menguang, ini jangan sampai terjadi. Kita tidak mau ini terulang lagi seperti 4 tahun yang lalu. Ya, ini hati-hati betul. Kemudian ada dugaan penyimpangan prosedur. Ini penambahan rombel. Nah, ini nanti kalaupun seandainya ada penambahan rombel, harus ada SK nanti yang kita keluarkan. Jadi jangan kepala sekolah menambah-nambah rombel sendiri. Ini harus ada SK. Tentunya ada persetujuan kita bersama. Jadi setiap tahun itu biasanya kita rapatkan. Kemudian adanya dugaan penyalahgunaan wewenang, jalur informasi informal, jarak zonasi 1 misalkan segala macamnya, ini berbagai macam permasalahan. Hal-hal yang seperti ini harus betul-betul menjadi perhatian bagi kita, terutama kepala sekolah, kontrol anggota-anggota daripada operator di masing-masing sekolah. Yang mudah-mudahan kita dapat melaksanakan kegiatan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, saya dapat sampaikan sedikit data yang akan kita laksanakan. Sistem PPDB online ini hanya untuk sekolah negeri di mainland. Kalau di hinterland itu kita laksanakan secara offline, manual. Yang pertama, permasalahan jaringan internet. Walaupun di belakang padang itu jaringannya ada, tapi kalau dia sudah orang tua yang di pulau-pulau sana itu mau mendaftar ke sekolah belakang padang, dia tak punya akses internet seperti apa. Nah, makanya yang di hinterland ini kita laksanakan secara offline. Yang kita laksanakan online ini hanya di daerah mainland. Kalau untuk SMP itu hanya 45 sekolah saja. 45 sekolah, ini rombelnya ada 311. Daya tampung kita dari 311 tersebut hanya 11.196. Jadi di mainland ini yang masuk ke sekolah negeri itu kita hanya bisa menampung hanya 55% lebih kurang. Berarti 45% harus tertampung di sekolah swasta. Kita hanya mampu menampung 55% saja. Sementara yang taman SD itu 20.301. Taman SD mau masuk SMP itu 20.301. Kita hanya bisa menampung 11.196. Itu yang hitungan saya tadi 55,15%. Selebihnya 9.105 ini harus tertampung di sekolah swasta. Tetapi catatan kami sudah menelusuri ke sekolah-sekolah swasta. Itu swasta sudah duluan menerima PPDB. Mereka sudah menampung, sudah mendaftar di sekolah swasta itu ada 5.197. Jadi ada lebih kurang 3.908 ini plus minus yang belum mendaftar. Dan dia juga belum tertampung di sekolah negeri. Nah, ini yang mungkin kita sampaikan kepada kita semua, terutama kita kepala sekolah, guru-guru. Kalau seandainya memang kita berkemampuan, kita dapatlah menyekolahkan anak kita, apakah di pesantren, apakah di sekolah itu. Tapi kami sampaikan, Babi, itu banyak kami dapat informasi, anak-anak kami ini, itu sebagiannya tuh banyak menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta, tidak juga ngotot ke sekolah negeri. Banyak di sekolah di swasta, anak-anak guru-guru. Contoh di depan saya ini Bu Nila ini. Bu Nila ini orang dinas pendidikan, nanya sekolah di mana Bu Nila? Ulil Alba. Nah, anak sekolah di Ulil Alba. Nah, ini salah satu contoh. Anak saya juga masih sekolah kemarin, juga tidak sekolah di SMA atau SMK negeri, swasta, sekolah ke sekolah swasta.
Nah, jadi kita menyampaikan bantu orang tua yang tidak mampu dapat menyekolahkan ke sekolah negeri SD SMP karena memang gratis, swasta ini berbayar. Ya mudah-mudahan pelan-pelan bisa kita laksanakan. Karena sekolah swasta, sekolah-sekolah IT ini memang rata-rata sekolah. Kalau memang kita memperhatikan investasi anak kita, baguslah kita sekolahkan ke sekolah swasta. Daripada sekolah negeri menumpuk sampai 40 orang satu kelas, guru satu orang, kualitas anak kita juga nanti yang akan berpengaruh. Itu khusus untuk SMP. Kalau SD umur 6 sampai 7 tahun, itu terdata di kami adalah 22.888 anak usia 6 sampai 7 tahun. Ini data di Dinas Pendidikan. Sementara SD negeri hanya 94. SD swasta itu jumlahnya 215 di Kota Batam ini. SD negeri di Kota Batam ini ada 94 yang di mainland, yang di kota, yang di 9 kecamatan ini. Hanya 94. SMP SD swasta itu 215. Perbandingan jumlah sekolah saja sudah banyak sekolah swasta. Jadi SD negeri hanya bisa menampung 11.628. Jadi 50,8%. Lebih kecil dibandingkan dengan SMP. Namun kami sudah telusuri juga yang sudah mendaftar ke SD swasta itu ada 6.839, lebih kurang 7.000. Masih tersisa 4.421 yang belum mendaftar. Ini kita lihat nanti. Ya, selain daripada SD swasta, selain daripada SD negeri, masih ada madrasah ibtidaiyah negeri. Masih ada pesantren-pesantren. Kalau masuk jenjang SD, kalau masuk jenjang SMP, yang kita data tadi itu hanya sekolah swasta dan sekolah negeri. Belum termasuk MTS, ada MTS negeri, MTS swasta juga banyak di Batam, pesantren juga banyak di Batam. Ya mudah-mudahan yang tersisa sekolah tadi masuk SMP ini 3.098. Ini ada yang sudah ke MTS, masuk ke pesantren, ataupun pindah keluar sehingga permasalahannya akan terselesaikan. Ya mudah-mudahan demikian. Ya, jadi kami sampaikan kepada kita semua hari ini sampai besok ini kepada operator ini akan diberikan workshop oleh narasumber bagaimana cara melaksanakan pengelolaan daripada PPDB tahun 2022 ini. Memang kemarin kalau masih sebagai operator tahun kemarin, berarti tahun ini tidak jauh beda juga, ya mungkin ada penambahan sedikit. Kita laksanakan workshop ini, kita khawatir kalau seandainya ada operator baru di masing-masing sekolah. Ini harus memahami betul bagaimana sistem daripada aplikasi ini dilaksanakan. Saya rasa itu kami mohon kerjasama dari Dinas Kependudukan, dari kecamatan, kelurahan, ini saling memberikan informasi dan saling membantu masyarakat kita di dalam melaksanakan PPDB ini. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin Nila kalau seandainya ada tambahan tadi. Oke, ya, jadi itu saja. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.